baiat kepada seorang khalifah adalah menunjukkan sikap ketaatan, bahwa setiap terjadi pergantian khalifah yang lama wafat dan seterusnya, itu kita diminta untuk baiat adalah untuk memperlihatkan dan menunjukkan ketaatan kita, ketaatan kepada pemimpin. Nah, bentuk di dalam ketaatan di dalam Islam itu adalah dengan melakukan baiat atau bai'ah dalam bahasa Arab. Tapi kemudian dalam bahasa Indonesia lebih familiar mungkin baiat. Nah, baiat kepada seorang khalifah yang baru itu bukan khalifah secara keimanan. Jadi harus dibedakan baiat kepada seorang utusan Allah SWT, Nabi dan Rasul, itu baiat menyatakan keimanan. Tetapi baiat kepada seorang khalifah yang baru terpilih adalah baiat ketaatan. Nah, bagi umat Islam itu hal yang sangat prinsip, bahwa umat Islam ini akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh, teguh ketika memiliki pemimpin. Dan pemimpin ini akan menjadi kuat jika pengikutnya itu menyatakan kesetiaan. Dan kesetiaan ini di dalam Islam diperlihatkan, dilaksanakan dengan cara melakukan baiat. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa di dalam Jamaah Ahmadiyah setiap tahun ada baiat internasional. Kita mengulang lagi untuk merefleksikan kembali bagaimana ikrar itu. Kemudian ketika terjadi pergantian khalifah yang sebelumnya wafat, kemudian terpilih khalifah yang baru, kemudian anggota Jamaah Ahmadiyah melakukan baiat untuk ikrar kesetiaan. Nah, sekali lagi bahwa ketaatan itu ditunjukkan dengan ikrar itu. Islam kepemimpinan itu wajib, pemimpin itu wajib adanya, maka itu hukumnya wajib. Ya. Karena yakin memiliki seorang pemimpin tetapi tidak ikrar setia, apa artinya itu? Nah, ini yang mesti dipahami. Ikrar baiat, ikrar setia kepada seorang pemimpin itu mutlak adanya. Jadi di dalam fase-fase kepemimpinan dalam Islam, Rasulullah SAW itu menyebutkan akan terjadi nubuah, akan terjadi khilafah ala minhajun nubuah, akan berdiri mulkan adon wa mulkan jabariyah, dan kemudian akan berdiri lagi khilafah ala minhajun nubuah. Khilafah yang mengikuti trek jalan kenabian. Nah, jadi kita juga melihat di dalam surah An-Nur sangat jelas. Surah An-Nur ayat 56 mengatakan, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Ya. Allah telah menjanjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang dalam pandangan Allah memiliki iman yang sejati dan juga melakukan amal saleh yang sejati menurut Allah SWT. Kepada mereka dijanjikan nikmat khilafah, la yastakhlifannahum. Memang kalau kita baca kata la yastakhlifannahum di dalam Al-Quran, terjemahannya akan beragam. Umumnya, orang menerjemahkan la yastakhlifannahum itu akan menjadikan mereka sebagai penguasa. Karena konotasi khilafah diartikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan. Nah, tapi kalau kita kembali pada ayat tadi, la yastakhlifannahum, Allah akan menjadikan mereka khalifah. Kita jangan dulu menerjemahkan khalifah dalam konteks apa. Tetapi khalifah di sini adalah kepemimpinan di dalam Islam. Jadi bagi yang mengatakan bahwa tidak ada konsep khilafah dalam Islam, kemudian sekarang juga cukup marak sebagian masyarakat anti terhadap khilafah, saya kira ini yang perlu diluruskan. Jamaah Ahmadiyah memiliki konsep yang berbeda, ya, bahwa khilafah itu ada dalam Al-Quran. Bukan hanya kepada umat Islam ini saja, tetapi kepada umat-umat terdahulu pun Allah SWT telah memberikan nikmat itu. Ya. Dan menurut ayat Al-Quran juga dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun memiliki ekspektasi apapun dengan cara apapun, perjuangan untuk mendirikan khilafah, ya, kita lihat misalnya dengan seminar, tablik akbar, kemudian kampanye di mana-mana bahwa perlu adanya khilafah. Tapi khilafah ini baru bisa berdiri kalau dalam pandangan Allah, orang-orang yang menginginkan khalifah itu memang memiliki iman yang sejati dan melakukan amal soleh yang sejati menurut Allah SWT, bukan menurut kita. Sehingga nikmat khalifah itu akan diberikan.
Nah, jadi kenapa kemudian muncul sebagian masyarakat yang anti tentang khilafah? Karena memang ada pemikiran-pemikiran tentang konsep khilafah yang menurut saya tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya tadi ketika dikonotasikan bahwa la yastakhlifannahum fil ard, akan menjadikan mereka sebagai penguasa. Penguasa ini identik dengan kekuasaan politik, kekuasaan teritorial, kekuasaan negara, dan sebagainya. Nah, Ahmadiyah tampil memberikan suatu pemahaman yang berbeda itu. Sehingga tidak perlu kemudian menjadi anti terhadap khalifah di dalam Ahmadiyah. Karena konsep di dalam Ahmadiyah, khilafah adalah spiritual head, seorang pemimpin rohani, ya, yang tidak mengenal batas-batas teritorial negara, ya, yang tidak mengenal batas-batas politik, sehingga kapanpun dan dimanapun khilafah Ahmadiyah berdiri bisa diterima, karena prinsipnya adalah dimanapun berada pengikut jamaah Ahmadiyah mesti taat kepada undang-undang yang berlaku di negaranya. Nah, bagaimana posisi khalifah? Khalifah sebagai pemimpin rohani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengikuti undang-undang peraturan yang ada di negaranya masing-masing, tetapi dalam konteks kerohanian, orang-orang yang tergabung di dalam jamaah Ahmadiyah ini memiliki pemimpin rohani, sehingga tidak mungkin berbenturan. Nah, ini yang kemudian saya kira Ahmadiyah menjawab keraguan-raguan, menjawab kekhawatiran banyak pihak bahwa khilafah ini akan mengganti dasar negara, khilafah ini akan membuat undang-undang baru, peraturan baru sebagainya, sehingga mengancam, misalnya kalau di konteks di Indonesia mengancam NKRI. Khilafah Ahmadiyah berbeda dengan konsep semacam itu. Nah, ini yang saya kira perlu dipahami. Khilafah fobia tidak perlu terjadi ketika memahami bahwa khilafah ala minhaji nubuwah adalah kepemimpinan secara rohani. Tidak perlu ada yang merasa terancam. Soal kemudian alasan lain yang timbul dalam sejarah, memang pernah terjadi masa-masa ketika khilafah itu yang sebenarnya saya tidak setuju dengan masa itu sebagai masa khilafah. Masa itu sebenarnya masa mulkan adon wa mulkan jabariyah. Karena dalam fase-fase kepemimpinan dalam Islam, nubuah terjadi di zaman Rasulullah SAW, kemudian tsumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, khilafah yang mengikuti trek jalan kenabian itu hanya berusia 30 tahun sampai Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dan itu hanya masa 30 tahun. Masa sesudah itu yang disebut mulkan adon wa mulkan jabariyah. Dan di era itu pun sudah masuk ke dalam pemikiran dan praktek-praktek bahwa khilafah itu adalah simbol kekuasaan. Makanya waktu itu di kota tertentu ada khalifah nih, menurut Bani ini juga ada khalifah. Terjadi perebutan kekuasaan yang luar biasa. Terjadi peruntuhan darah, berdarah-darah lah boleh dikatakan. Karena memang relevan sekali dengan ada suatu ayat dalam Al-Quran yang mendialogkan secara ya tidak semestinya seperti itu, ya, bukan itu tapi sebagai majazi. Dikatakan ketika Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana para malaikat memberikan suatu pandangan. Walaupun sebenarnya tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin malaikat kok seakan-akan membantah perintah Allah. Tapi sebenarnya di situ ada sebuah nubuah, ada sebuah profesi. Apa yang disampaikan dalam ayat Al-Quran? Ini jawaban dari para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat mengatakan, qalu ada ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan khilafah ini orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan juga akan menumpahkan darah? Nah, masa-masa itu kemudian bagi sebagian masyarakat Islam adalah masa-masa traumatik. Ya, bahwa ketika khilafah dikonotasikan, direpresentasikan sebagai sebuah kekuasaan politik, akan terjadi masa-masa itu. Nah, sebenarnya khilafah dalam jamaah Ahmadiyah ini menjadi penjelasan dan pencerahan yang luar biasa bahwa konsep khilafah ala minhaji nubuwah sebenarnya adalah pemimpin secara spiritual, pemimpin secara rohani yang tidak perlu muncul kekhawatiran, ketakutan akan terjadinya benturan-benturan
dalam dunia perpolitikan, benturan-benturan kepentingan untuk menegakkan undang-undang baru ataupun syariat di dalam suatu negara. Karena khilafah di dalam Ahmadiyah itu hanya mengurusi kepemimpinan secara rohani. Sehingga pengikut Jamaah Ahmadiyah bisa hidup dimanapun, di negara manapun. Khilafah Islam Ahmadiyah yang berdiri tanggal 27 Mei 1908, satu hari pasca kewafatan pendiri Jamaah Ahmadiyah, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. 27 Mei secara aklamasi, ya, terpilihlah Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu taala anhu, ya, seorang sahabat secara garis keturunan memiliki darah dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, seorang ahli kesehatan, seorang tabib yang sangat terkenal di Hindustan. Saya katakan Hindustan, biasa kita mengenal beliau tabib di Maharaja di Kashmir. Tapi sebenarnya ada catatan menarik di kemudian hari, kalau nggak salah di sekitar tahun 2016, ada sebuah buletin menerbitkan daftar ahli kesehatan ternama di Hindustan, dan Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu an adalah salah satunya, tercatat dalam sejarah Hindustan. Nah, beliau adalah orang yang baiat pertama juga ketika Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Ketika beliau diperintahkan untuk menerima baiat tanggal 23 Maret 1889, Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama memegang tangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam Al-Masih Al-Ma'ud alaihissalam. Nah, bagaimana dalam suasana, ya, 27 Mei pasca kewafatan pendiri Jamaah Ahmadiyah? Karena pendiri Jamaah Ahmadiyah menggambarkan di dalam buku Al-Wasiat bahwa kewafatan beliau sudah dekat. Kemudian sebagaimana sunnah para nabi, dalam riwayat sejarah para nabi, dikala seorang nabi wafat maka akan terjadi kegoncangan di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah para sahabatnya. Tapi beliau memberikan hiburan, kepergianku ini akan justru menjadi jalan pembuka berdirinya tegaknya kembali Qudrat Tsaniyah. Bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala akan kembali nampak dengan jelas, akan menjadi terang kembali dengan berdirinya Qudrat Tsaniyah yang berwujud khilafah. Nah, Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu taala anhu dalam suasana semacam itu terpilih, ya, sebagai Khalifatul Masih pertama, ya, tanggal 27 Mei 1908. Biasa dalam dinamika sebuah organisasi, ya, ada riak-riak, ya, ada sebagian yang goncang, ya. Kita juga lihat ketika Rasulullah SAW wafat pun terjadi kegoncangan yang hebat. Bagaimana seorang Hadrat Umar, beliau begitu beratnya menerima kenyataan, sampai-sampai beliau kemana-mana menghunuskan pedang dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah telah wafat, aku akan potong lehernya. Di saat itu Hadrat Abu Bakar yang kemudian juga terpilih menjadi khalifah, kemudian bisa menenangkan suasana itu. Nah, Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu taala anhu dalam suasana yang seperti itu juga mampu kembali menenangkan para sahabat, menjadi pemimpin Jamaah Islam Ahmadiyah, ya, terus bergerak ke depan dan jemaat terus lestari di dalam suasana semacam itu. Nah, di samping beliau memang berlatar belakang seorang ahli kesehatan, beliau pun seorang ulama, ya. Kalau kita menyebut Hadrat Maulana Hakim, Hakim ini bukan hakim di pengadilan yang ahli hukum. Hakim ini gelar untuk tabib, ahli pengobatan, itu hakim, ya. Ya, beliau juga seorang ulama yang ternama, sehingga karya-karya beliau, ya,
di dalam ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran, dan karya-karya yang lain juga luar biasa. Dan beliau memang dalam menjabat masa khilafah yang sekitar hanya 6 tahun, ya, dari tahun 1908 sampai 1914, karya-karyanya masih bisa kita nikmati. Literatur buku-buku yang beliau karang pun masih bisa kita nikmati. Tafsir-tafsir Al-Quran beliau juga banyak berikan. Bahkan nanti akan berkesinambungan dengan khalifah yang kedua, ketika Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad masih kecil, yang biasa dipanggil Mia Mahmud, pun Hadrat Maulana Hakim Nuruddin yang sering juga mengajar kepada Mia Mahmud ketika beliau masih kecil. Gitu. Jadi beliau memiliki latar belakang dari kesehatan, beliau juga seorang ulama, penafsir Al-Quran, ya. Banyak hal yang Hadrat Masih Maud juga ajarkan pada beliau, sehingga beliau dalam tempo yang 6 tahun telah mampu menjaga bagaimana khilafah Ahmadiyah terus berjalan ke depan. Terus keilmuan-keilmuan juga terus dikembangkan oleh beliau. Gitu. Ya, kita memasuki masa khilafah yang kedua di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah. Ya. Tahun 1914 Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu itu wafat. Kemudian terjadi pemilihan. Ya. Terjadi bermunculan juga orang-orang yang punya ambisi. Ya. Waktu itu tidak ada yang menyangka Mia Mahmud, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad terpilih menjadi Khalifatul Masih yang kedua. Mia Mahmud biasa dipanggil ketika beliau masih kecil, memang seorang anak yang di saat kecil tidak ada yang yakin akan kondisi beliau. Memang beliau lahir berdasarkan sebuah nubuatan. 20 Februari 1886, ayahanda beliau, yaitu pendiri Jamaah Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, telah mengumumkan bahwa ada wahyu dari Allah SWT tentang putra yang dijanjikan, yang bergelar Muslih Maud, pembaharu yang dijanjikan. Tapi bagaimana Mia Mahmud ketika masih kecil dengan pendidikan yang sangat terbatas, bahkan untuk pergi sekolah pun beliau sangat berat. Beliau sering sakit, yang paling parah adalah beliau sakit mata, sehingga untuk membaca itu begitu sulitnya. Sampai kakek beliau, ya, itu sering ragu, kadang-kadang malah menegur Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana dengan putramu itu? Mau jadi apa nanti? Membaca pun sulit sebagainya itu. Tetapi bagaimana pertolongan Allah SWT? Dalam kondisi kesehatan yang sangat-sangat terbatas, beliau akhirnya banyak terganggu di dalam pendidikan duniawinya. Sekolah beliau pun sangat sulit. Bahkan menulis pun itu sangat susah dibaca orang. Ya. Tapi bagaimana satu saat ketika diuji itu beliau menulis, ternyata beliau mampu menulis dengan tulisan yang bagus sekali. Dan dari kecil sudah memperlihatkan bagaimana sahabat-sahabat Hadrat Masih Maud memberikan kesaksian. Seorang anak kecil ketika sholat, sujudnya begitu panjang, doa-doa dipanjatkan. Dan doa-doa yang dipanjatkan pun mengejutkan banyak orang. Yang beliau doakan adalah bagaimana kecintaan beliau terhadap Islam. Tibalah momentum 1914. Ketika Hadrat Khalifatul Masih awal itu wafat, beliau terpilih dalam sebuah pemilihan menjadi seorang Khalifatul Masih yang kedua. Dalam usia 25 tahun. Di masa itu banyak tokoh-tokoh besar, banyak ulama-ulama besar dalam internal Jemaat Ahmadiyah. Beliau menegakkan kembali kepercayaan dan pentingnya institusi atau nizam khilafah. Ada sebagian orang yang mulai meninggalkan khilafah. Apa perlunya khilafah? Oke lah kalau toh masih ada khilafah hanya untuk memimpin sholat, hanya untuk menyembayangi jenazah, hanya untuk menyampaikan khutbah nikah, hanya untuk menerima baiat. Tapi beliau dalam kondisi semacam itu, ya, beliau tampil ke depan dan beliau berikrar, kalau seandainya kalian meninggalkan jemaat ini, saya akan berdiri teguh, tidak akan mendirikan dengan ini. Nah,
Dari internal beliau melakukan konsolidasi yang luar biasa. Dalam kondisi semacam itu, belum lagi kemudian tantangan datang dari luar. Bagaimana gerakan Ahrar yang anti terhadap Jamaah Ahmadiyah, ingin menghancurkan Ahmadiyah. Bahkan dalam sumpahnya mereka mengatakan, mereka ingin meratakan Minaratul Masih yang dari Kadian, dan puing-puingnya akan dibuang ke Sungai Beas. Itu adalah sebuah sungai di luar kota Kadian. Sumpah mereka seperti itu. Mereka ingin melenyapkan Ahmadiyah dari muka bumi. Nah, dalam situasi semacam itu, beliau mencanangkan sebuah gerakan yang sangat populer disebut Tahrik Jadid. Nah, di dalam Tahrik Jadid itulah beliau mengkonsolidasikan secara internal. Dalam kondisi semacam itu, bahwa jemaat akan kokoh kalau konsolidasi internalnya kuat. Dalam hal pendidikan anggota Jemaat Ahmadiyah, bagaimana beliau mendesain sedemikian rupa. Menggambarkan beliau seorang organisatoris yang luar biasa. Beliau dirikan Majelis Ansarullah, jadi anggota kaum bapak, ya, yang 40 tahun ke atas. Kemudian beliau mendirikan Lajnah Imailah untuk kaum ibu wanita Ahmadiyah, ya, usia 15 tahun sampai tak terhingga. Kemudian bagaimana beliau mendirikan Majelis Khudamul Ahmadiyah, ya, dari usia 15 sampai 40. Ini bagaimana beliau mengkonsolidasikan secara internal ketika menghadapi ujian tentang khilafah, ya, secara internal. Kemudian tantangan dari luar, bagaimana mereka ingin menghancurkan Jamaah Ahmadiyah, beliau menjawab dengan Tahrik Jadid itu, mendirikan organisasi-organisasi dalam jemaat ini, dan beliau mencanangkan bahwa gerakan wakaf, saya membutuhkan anak-anak muda untuk wakaf. Ada wakaf sedekah, ada wakaf arzi, dan beliau ingin mengumpulkan dana untuk penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Bukan semakin surut dengan Tahrik Jadid, beliau malah menyebarkan Jemaah Ahmadiyah ke seluruh dunia. Ya. Beliau misalnya mendirikan pusat-pusat dakwah di Eropa, di Amerika, bahkan Indonesia. 1925, ketika 3 serangkai yang sedang menuntut ilmu dari Lahore kemudian sampai Kadian dan bertemu dengan Khalifah yang kedua, memohon untuk dikirim mubalik ke Indonesia. 1925 datanglah Hadrat Maulana Rahmat Ali HAOT radhiyallahu ta'ala anhu sebagai mubalik pertama. Kita juga lihat bagaimana beliau meletakkan batu pertama berdirinya Masjid Fadl di kota London sebagai The London Mosque, sebagai masjid pertama di kota London. Beliau juga menyampaikan pidato di sebuah konferensi agama-agama di Wembley. Kemudian makalah beliau ditulis sebagai buku Ahmadiyah, yakni Islam Hakiki. Dan bagaimana karya-karya tulis beliau. Karya tulis beliau yang dikompilasi dalam Anwarul Ulum, ya, Tafsir Kabir yang luar biasa, ya, Tafsir Saghir, buku-buku tentang politik, ya, buku-buku tentang ekonomi. Beliau berbicara menyentuh semua aspek dalam dunia perpolitikan. Bagaimana peran beliau berdirinya Pakistan misalnya, yang kemudian negara ini justru paling ingin menghancurkan Ahmadiyah. Bagaimana ketika Muhammad Ali Jinnah dalam keputusasaan tinggal di London, sering datang ke Masjid Fadl London, ya, sholat Jumat, sholat Id pun di Masjid Fadl London, sering bertemu dengan para mahasiswa di Inggris, mahasiswa India yang ada di Inggris untuk berdiskusi. Di saat itu Khalifah Ahmadiyah mengirimkan pesan melalui Imam Masjid London pada saat itu untuk membujuk Muhammad Ali Jinnah untuk mau kembali melanjutkan perjuangan mendirikan negara Pakistan. Dan Muhammad Ali Jinnah mengakui bahwa saya tidak bisa menolak bujukan dan nasihat imam, katanya. Maka beliau kembali ke Hindustan dan mendirikan negara Pakistan. Termasuk juga di Indonesia. Pasca kemerdekaan, agresi militer, upaya-upaya untuk kemudian kembali menguasai negara Indonesia, beliau memiliki peran yang luar biasa. Ya, bagaimana beliau meminta para mubalik yang ada di Indonesia untuk menyebarluaskan perjuangan, ya,
Indonesia dalam bahasa Urdu misalnya. Beliau menganjurkan kepada seluruh anggota Jamaah Ahmadiyah di seluruh dunia untuk berpuasa Senin Kamis. Ya. Itu gambaran yang luar biasa. Beliau sangat memperhatikan dunia. Ya. Kemudian bagaimana ketika partisi terjadi tahun 47, akhirnya negara Pakistan berdiri. Beliau terpaksa harus memindahkan markas baru Jemaat Ahmadiyah dari Kadian ke Rabuah. Sebuah tempat yang sangat tandus. Sebuah tempat yang ketika saya ke Rabuah, ada cerita kita dapatkan, tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh di sana. Hanya pohon-pohon berduri. Itu tanah itu pernah diambil sampelnya dan dibawa ke lab sebuah university. Diteliti, ini tidak mungkin tumbuh. Tanaman-tanaman selain tanaman-tanaman berduri. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melihat Rabuah. Dan beliau menjadi seorang khalifah selama 52 tahun. Tampil dalam usia 25 tahun, kita tidak bisa bayangkan seorang pemuda berusia 25 tahun menjadi pemimpin dunia. Pemikiran-pemikirannya tidak bisa diprediksi bagaimana kondisi kesehatan waktu ketika masih muda. Dan kita bisa lihat luar biasa. Ya, capaian-capaian yang beliau lakukan untuk pengembangan jemaat di seluruh dunia. Menjawab tantangan dari satu kelompok yang ingin melenyapkan Ahmadiyah dari muka bumi, beliau menjawabnya dengan tarik jadid. Gerakan wakaf, jamiah, lembaga pendidikan untuk mendidik para mubalik beliau dirikan, gitu ya. Dan kita bisa menikmati dan masa kekhilafahan beliau selama 52 tahun.